Jadi kalau Gemim langsung diobok-obok masuk ke sana proses penyidikan, kami protes. Iya. Bagaimana kelanjutan dari kasus dana hibah ini? Lalu bagaimana tanggapan sang kuasa hukum terkait dengan kasus yang menjerat birokrat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini? Langsung saja kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Pak Santrawan Paparang, sekali lagi selaku kuasa hukum Bapak Asiano Gemip Kawatu. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak, puji Tuhan diberkati. Dari Jakarta ini Pak? Dari Jakarta, tanggal 24 saya tiba. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke studio Kawan Wati. Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya Pak Santrawan? Iya. Oke. Pak, ini melihat situasi saat ini ya, melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Sulawesi Utara, kita mundur dulu jauh ke belakang mengenai kasus dana hibah, khususnya yang menjerat organisasi keagamaan terbesar di Sulawesi Utara ini, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa atau Gemim. Tanggapannya Bapak sendiri bagaimana? Kalau melihat kasus ini bicara tentang pemberian dana hibah, bukan cuma Gemim, Mbak. Ada puluhan, semua organisasi keagamaan itu menerima. Termasuk organisasi kemasyarakatan. Bukan itu juga, termasuk Polda Sulawesi Utara menerima juga dana hibah. Pertanyaannya yang pertama, apakah dana hibah ini yang dari Pemprov itu layak diberikan atau enggak? Kalau menyangkut Gemim, kami dalam hal ini pingin agar supaya enggak disparitas. Dudukan persoalan ini menyangkut mengenai dana hibah, secara keseluruhan dilakukan audit investigatif. Jangan perkara penyidikannya udah jalan, baru dilakukan proses audit investigatif oleh BPKP. Ada apa? Kalau bicara secara global dana hibah, akumulasi dong. Dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu. Ada diduga deviasi dari seluruh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga di sini secara total loss atau potensi total loss keseluruhannya dibuka. Ini loh. Ini loh. Nah, kalau dia proses dia jalan di Gemim, terus penyidikannya dia jalan, baru BPKP melakukan audit, ini yang wajib dipertanyakan. Ada apa sebenarnya? Kok hanya Gemim? Ini harus didudukan, equality before the law. Kalau kita ngambil dari Astacita dari Bapak Presiden. Jadi menurut Bapak ini ada tebang pilih begitu? Ya, kami lanjutkan. Kalau diambil Astacita dari Bapak Presiden, Jenderal TNI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, asta ke-7 di situ, yaitu penegakan hukum, reformasi politik. Apa sudah didudukan equality before the law? No. Kenapa enggak? Kenapa nanti dalam proses penyidikan perkara ini jalan untuk audit investigatif? Seharusnya secara global. Mari didudukan sebenarnya. Apakah pemberian yang diberikan oleh Pemprov Sulut ini layak enggak? Ada deviasi enggak? Temuannya enggak? Jadi kalau Gemim langsung diobok-obok masuk ke sana proses penyidikan, kami protes. Kenapa protesnya? Harus secara keseluruhan melihat kasus ini. Nggak bisa secara sepotong-sepotong. Informasi yang Bapak dapat auditnya kapan Pak? Baru tahun 2024 kemarin? Coba lihat di media. Kami menunggu audit. Berarti kan penyidik menunggu audit. Berarti dilakukan proses penyidikan perkara ini, auditnya mana? Belum ada audit dong. Kalau kami masih menunggu audit, apakah ada kerugian negara atau enggak? Pertanyaannya, dana hibah ini global, bos. Seharusnya dilakukan audit investigatif semua yang menerima. Dudukan equality before the law. Kenapa hanya Gemim? Tanpa harus memandang angkanya, Gemim yang paling mencolok. Tidak perlu harus dilihat dana. Bicara uang negara ini, satu peser ini uang negara.